Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini aku mau melakukan penyuluhan KB. Sebelum berangkat, jangan lupa ngaca dulu. Nah, ini aku lagi jalan ke Bundaran Cibiru buat naik bis. Oke teman-teman, sekarang kita udah naik bis dan untuk perjalanannya itu 1 jam kurang lebih dari Cibiru. Lokasinya di Jalan Suryani, RT 7 RW 2, Kecamatan Bandung Kulon, Kelurahan Warung Muncang. Oh iya, aku belum perkenalan. Perkenalkan, nama aku Emalia Reskina Virgin. Aku mahasiswa semester 5, jurusan Bimbingan Konseling Islam, UN Sunan Gunung Jati, Bandung. Oke teman-teman, alhamdulillah udah sampai. Kita mau nyebrang dan aku minjem motor papa aku dulu sama teman aku buat ngambil sesuatu. Oke guys, kita mau penyuluhan. Dadah. Ini tempatnya teman-teman di Masjid Jami Nurul Huda. Udah pada kumpul nih ibu-ibunya, langsung aja kita mulai penyuluhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Anda yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan materi penyuluhan. Ini sebagai tugas kita sebagai mahasiswa pada mata kuliah penyuluhan KB. Nah, perkenalan dulu mungkin sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Emalia Reskina Virgin. Bisa dipanggil Virgin aja. Saya mahasiswa semester 5 di jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan materi penyuluhan mengenai pola asuh mencegah stunting. Nah, sebelumnya di sini ibu-ibu apa sudah mendengar apa sih yang dinamakan stunting itu? Ya, sudah ya Bu. Nah, sebagai pengantar juga. Jadi stunting itu tuh apa sih? Nah, stunting itu tuh jadi kondisi di mana seorang anak gitu ya kekurangan gizi kronis atau di mana nanti itu anaknya akan mengalami kegagalan pertumbuhan fisik dan juga mentalnya pada balita, nah di bawah usia 5 tahun akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Nah mungkin ada juga yang sering mendengar kayak kok pendek gitu ya, stunting ya gitu. Nah kalau ada hal gitu kan belum tentu yang pendek itu stunting. Tapi yang stunting itu tentu pasti pendek. Tapi ada hal atau faktor lain yang menyebabkan anak atau balita tersebut stunting gitu ya. Mungkin bisa dilihat juga bukan dari sisi tinggi tubuhnya, tapi bisa juga dari sisi mentalnya. Nah, ciri-cirinya apa aja sih stunting itu? Nah, yang pertama itu kita bisa melihat dari pertumbuhan gigi yang terhambat. Tentu kan kalau stunting itu tadi bisa kita lihat karena kegagalan perkembangan dari tingginya atau mentalnya. Nah, kita bisa lihat dari pertumbuhan gigi yang terlambat. Nah, ini bisa kita lihat untuk melihat apakah balita tersebut atau anak tersebut mengalami stunting. Kemudian yang kedua itu kita bisa lihat dari pubertas yang terhambat karena kekurangan gizi, kekurangan faktor-faktor untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut sehingga anak tersebut akan mengalami pubertas yang terhambat jika anak tersebut mengalami stunting. Kemudian yang selanjutnya itu performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajar. Nah yang tadi itu ya Bu, yang anak pendek itu belum tentu stunting gitu ya. Kita bisa lihat dari performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajar. Apakah bisa cepat menerap pelajaran, apakah bisa cepat memahami dan sebagainya. Nah itu perlu kita lihat, misalnya anaknya lesu, anaknya jadi susah untuk masuk materi dan sebagainya. Nah itu bisa ciri-ciri dari faktor stunting. Kemudian yang selanjutnya itu hambatan kognitif serta motorik. Nah hambatan kognitif itu dari sisi berpikirnya. Anaknya dari kesulitan untuk berpikir. Kemudian motorik itu dari pergerakan anaknya. Apakah anak tersebut sulit
beraktivitas dan sebagainya. Nah itu merupakan ciri-ciri dari stunting. Nah selanjutnya ini juga masuk ke dampak stunting. Dampak stunting tadi udah ciri-cirinya. Kita masuk ke dampak stunting. Itu karena tadi anak tersebut sulit memahami, sulit fokus, sulit memahami pengetahuan dan sebagainya. Nah itu masuk ke dampak stunting, di mana anak tersebut akan mengalami hambatan kognitif atau berpikir dan juga hambatan motorik pergerakan aktivitas anaknya. Kemudian dampak selanjutnya yaitu gagal atau terganggunya pertumbuhan fisik dengan proporsi tubuh yang berbeda dari anak-anak lainnya. Yang tadi itu ya kegagalan pertumbuhan anaknya, jadi tidak sesuai standar tinggi pada usianya. Kemudian yang selanjutnya itu dampaknya rentan terhadap penyakit atau infeksi. Jadi mudah terserang penyakit karena kebutuhan yang harus dipenuhi oleh anak tersebut tidak terpenuhi, sehingga daya tahan tubuhnya berkurang gitu, rendah. Selanjutnya itu menurunnya kemampuan intelektual di bawah rata-rata dan sulit memahami sains atau ya ilmu-ilmu gitu. Karena kurang terpenuhi sehingga jadinya tuh kayak anak tersebut sulit untuk fokus karena kurangnya nutrisi yang tercukupi gitu untuk anaknya. Selanjutnya itu kita masuk ke pola asuh. Bagaimana sih cara kita menangani atau mencegah stunting pada anak balita gitu. Nah yang pertama itu kita memberikan stimulasi pada janin dalam kandungan. Kalau di sini fokusnya pola asuh. Jadi gimana sih supaya anak tersebut bisa mencegah stunting? Yang pertama memberikan stimulasi pada janin dalam kandungan. Misalnya bisa dengan kalau misalnya karena kita Islam, kita ngaji gitu ya untuk menstimulasi janin, atau misalnya diajak bicara itu untuk meningkatkan kognitif dan juga motorik anak. Kemudian yang selanjutnya itu memperkenalkan makanan bergizi pada anak sesuai dengan usianya. Jadi dari kecil sudah dikenalkan makanan-makanan, misalnya MPASI, kemudian nanti di usia berapa ada makanan-makanan yang memang bisa dikenakan ke anak, atau buah-buahan dan sebagainya, agar anak terbiasa dan ketika sudah dewasanya itu nggak anti sayuran misalnya, nggak anti buah-buahan. Nah seperti itu. Selanjutnya memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah ini karena ASI itu memang penting ya, apalagi kalau misalnya dalam biologi itu ASI itu untuk mempertahankan imun, memperkuat imun. Dan juga setelah diberikan ASI selama 6 bulan dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI sampai dengan usia 2 tahun. Kalau di Islam juga kan dikenalkan kalau ASI itu wajib selama 2 tahun, setelah 2 tahun itu baru disapi. Nah itu memang sudah ada ajaran juga dalam Islam, jadi tentu memberikan ASI eksklusif itu sangat penting. Selanjutnya itu cukupi kebutuhan protein dan asam amino. Ibu-ibu sudah tahu kan ya kebutuhan protein dan asam amino itu ada apa aja gitu. Kayak misalnya telur, terus misalnya dari ya susu, terus ada ikan juga ya Bu. Nah seperti itu. Terus selain dari kebutuhan protein dan juga asam amino, kita juga perlu rutin melakukan pemeriksaan selama hamil. Misalnya di sini ada ibu yang sedang hamil juga, itu perlu diperiksa kondisi janinnya, perkembangannya seperti apa. Itu perlu kita ketahui untuk mencegah stunting dan bisa diantisipasi dari awal. Kemudian selanjutnya itu hindari asap rokok, karena asap rokok ini ada bahan nikotinnya ya Bu, jadi memang sangat berbahaya juga bagi paru-paru kita, apalagi yang sedang hamil gitu, karena itu akan memperburuk juga kondisi janinnya. Selanjutnya itu apa?
yaitu selama kehamilan ibu harus mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Untuk mencegah stunting ketika nanti anaknya lahir, tentu seorang ibu perlu memberikan asupan gizi kepada janin agar nanti ketika lahir itu tidak mengalami stunting. Jadi dalam kandungan itu sudah terpenuhi kontrol nutrisinya, kemudian juga gizinya dan sebagainya itu sudah terpenuhi. Nah, nyambung dengan yang tadi kan dengan gizi, kita juga perlu mencukupi kebutuhan yodium. Yodium itu bisa kita ambil dari misalnya garam, kemudian juga rumput laut ya Bu. Terus juga ada dari ikan juga ada ya bisa ya Bu. Nah, iya, ikan asin itu perlu dipenuhi karena itu untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhi oleh tubuh anak. Kemudian yang selanjutnya itu rutin membawa anak ke posyandu. Misalnya kan di posyandu itu nanti ada di rekap juga ya Bu, biasanya setiap nanti ke posyandu lagi itu perkembangannya anaknya ada di tahap berapa gitu. Kemudian juga ada imunisasi juga di posyandu. Nah itu penting untuk pertumbuhan anak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan oleh balita. Kemudian yang selanjutnya itu memberikan stimulasi kepada anak sesuai dengan usianya. Stimulasi misalnya dengan bermain atau misalnya dengan mainan-mainan yang memang bisa menstimulasi anak. Kan sekarang banyak permainan yang bisa menstimulasi anak, apakah itu dengan bola-bola kecil yang ada beberapa warna, misalnya ayo kumpulkan warna pink dengan pink, biru dengan biru. Nah itu untuk yang kelompokan warna untuk menstimulasi anak dalam hal kognitifnya, berpikirnya. Atau misalnya dengan berolahraga atau bermain di luar itu untuk menstimulasi gerak motorik anaknya. Kemudian juga yang selanjutnya itu memantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Ini juga bisa menjadi tolak ukur gitu, perkembangan anaknya udah sampai di tahap berapa, apakah ada yang perlu dipenanggulangi atau dan sebagainya. Nah itu bisa menggunakan kartu kembang anak atau KKA. Sekian Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai pola asuh mencegah stunting. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Cukup ya Bu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada MPC sebagai pembicara yang pertama, sudah begitu jelas dan lugas menerangkan tentang bagaimana kita mencegah stunting, yang mana stunting itu di tahun-tahun sekarang ini oleh pemerintah sedang digerakkan. Jangan sampai harus di tahun depan itu harus zero stunting ya, zero stunting. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan sebagai ibu, dan mungkin kalau yang sedang hamil dari mulai 1000 KPK-nya ya, ditingkatkan ya KPK-nya dan mungkin kalau sudah keluar anak kecil, pola asuhnya bagaimana cara memberi asupan makanannya gitu ya, asupan makanannya. Dan juga kalau sudah sekolah itu mungkin kalau di PAUD juga di sekolah TK juga itu kan diberi ya, diberi pembelajaran seperti itu dengan bekal sekolahnya ya. Nah itu juga diperhatikan dari mulai lahir sampai anak usia 7 tahun atau usia lebih ya, yang sudah tidak posyandu. Dan mungkin di sekolah juga sama diperhatikan supaya mencegah dari apa yang dikatakan tadi ya tentang stunting gitu ya. Ya lebih-lebihnya itu apalagi pencegahan itu harus yang tadi 1000 mereka. Terus karena kita dengarkan tentang
Setelah menyampaikan materi penyuluhan, kita sharing bareng ibu-ibu mengenai stunting dan juga parentingnya nih. Kalau misalnya pas kecilnya emang nggak ada gejala-gejala stunting kayak normal-normal aja, tapi misalnya pas dewasa atau remajanya kayak lemes atau gimana gitu ya, mungkin kalau remaja perempuan itu kan bisa jadi kekurangan darah, sel darah merah, misalnya bisa diasupi dengan tablet tambah darah. Nah, terus olahraga, biasa karena olahraga kalau misalnya rebahan terus gitu ya, itu memang kerasa lemes gitu. Iya pusing, lemes. Iya. Kalau kan sekarang mah jangan sekarang mah suka kita sayur gitu ya sambil rebahan, tapi kalau libur teh full gitu di kamar gitu. Nah, Campur ibu nanti kalau lagi mereka nanti sekolah sendiri gitu. itu bisa dicegah dengan olahraga sehari minimal 30 menit. Kayak Sena gitu dari SMP kayak darah rendah lagi gitu sampai sekarang juga gitu sama kalau ini masih tensinya masih suka rendah gitu makanannya saja. Iya. Jadi kalau emang rada susah dimakan teh, misalkan capek teh bukannya makan malah sampainya tidur gitu. Jadi pola makannya harus dirubah. Sama ayu minum ya tablet tambah darah. Iya, tambah darah. Dulu mah iya SMP SMA cuma jarang diminum karena mual. Kadang diminum, kadang enggak. Kalau di rumah kan bakal aja ke rumah, kan di rumah enggak pernah diminum. Karena ada mual jadi malas aja gitu minum. Iya, Pak. Dulu saya SMP. Saya SMP ya. Barang SMA-nya mah ya. Ada rata-rata anak sekarang tuh masih muda mempunyai penyakit mah bukan ya makanan dari makan ada tapi asupannya kurang ya. Contohnya anak saya kayaknya ada lampu jambulnya soalnya kalau dari pola makannya teh Jajan yang pedas. Itu juga bisa apa? Kan mempelajari kesehatan mental juga ternyata kayak kan ada anak yang mah tapi makannya teratur, bergizi juga, tapi masih tetap mah itu juga itu masuk ke psikosomatik. Jadi karena pikirannya terganggu, itu masuknya ke gangguan Alhamdulillah teman-teman, penyuluhannya beres juga, lega banget, yuhu. Dan aku mau ucapin terima kasih buat Pak Wiryo dan juga Bu Novi sebagai dosen pengampu mata kuliah penyuluhan KB karena telah memberikan kesempatan buat aku untuk bisa belajar terjun di masyarakat. Hari ini seru banget dapet ilmu dan juga pengalaman baru. Sampai jumpa nanti teman-teman semua. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.